Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita di bulan Sya'ban ini adalah apa saja amal-amalan unggulan yang bisa kita prioritaskan dan bisa kita maksimalkan selama bulan Sya'ban ini. Kita lihat bahwa di antaranya dan yang unggulan adalah puasa sunnah. Karena ini merupakan pelatihan supaya kita kokoh saat masuk ke dalam bulan Ramadan yang memang bulan puasa total 1 bulan penuh. Sehingga dibutuhkan kesiapan secara psikis maupun secara fisik. Kita lihat bagaimana pelatihan ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disampaikan Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasum hatta naqula la yufthir. Di bulan Sya'ban Rasulullah tampak seperti seolah puasa sepenuhnya hatta naqula la yufthir, sampai kami anggap beliau tidak berbuka. Wa yuftiru hatta naqula la yasum, bahkan terkadang beliau kelihatan tidak puasa sampai seolah tidak puasa. Maksudnya di tahun tertentu gitu ya. Fama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin. Saya tidak pernah melihat Rasulullah puasa sunnah secara full illa puasa utuh 1 bulan illa Ramadana, kecuali pada bulan Ramadan. Wa ma raaituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan saya tidak melihat bahwasanya banyak puasa sunnahnya selain bulan Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban. Ini laporan langsung dari Aisyah sebagaimana dirilis oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih mereka berdua. Kita lihat lagi misalnya puasa Sya'ban Rasulullah. Apa makna daripada pernyataan Aisyah radhiyallahu anha bahwa saya tidak melihat Rasulullah puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan demikian pula puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Ini ada 4 pemaknaan dari kalangan para ahli hadis. Pertama, artinya lebih banyak berpuasa walaupun tidak semua bulan Sya'ban, yakni tiap tahun ya, ada tahun tertentu beliau puasa full, ada tahun berikutnya ya, ini kan di Madinah selama beliau 10 tahun. Ini ada kadang kelihatan tidak puasa full, hanya sebagian. Makanya nomor 2 pemaknanya adalah kadang-kadang Rasulullah puasa bulan Sya'ban full. Atau makna ketiga, Nabi tidak mengkhususkan awal, tengah atau akhir bulan Sya'ban. Ya, tetapi beliau benar-benar mengusahakannya di semua bulan Sya'ban. Atau ada pula yang memandangnya bahwa Rasulullah betul-betul berpuasa secara total di bulan Sya'ban dan puasanya adalah puasa sunnah. Nah, karenanya hadis-hadis tentang puasa beliau di bulan Sya'ban itu begitu beragam. Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana kita lihat, ini adalah hadis di dalam kitab hadis Bukhari, ya, juga ada di Sahih Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul la yuftir. Beliau berpuasa sampai-sampai kami katakan bahwa beliau tidak berbuka, dan ini hadis sudah kita baca pada awal ya, pada awal pertemuan ini. Kita lanjut ke hadis berikutnya, masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga oleh Imam Muslim. Lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Sungguh Rasulullah tidak pernah puasa sunnah selama sebulan penuh aktsara min Sya'ban. Ya, kecuali bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasum Sya'bana kullahu, beliau pernah puasa Sya'ban total. Wa kana yaqul
Lalu beliau menyatakan khudhu minal amali ma tutiqun. Kalian lakukanlah amal yang bisa kalian lakukan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sungguh Allah tidak bakalan bosan hatta tamallu, sampai kalian sendiri bosan. Jadi menunjukkan Rasulullah memberikan support bahwa yang bisa melakukannya silahkan, yang tidak jangan terlalu dipaksakan tapi diupayakan. Wa ahabbus shalah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwim alaihi wa inqalat. Salat yang begitu digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang dilakukan secara rutin walaupun hanya sedikit. Wa kana idza shalla salatan dawama 'alaiha, ketika beliau melakukan salat tertentu maka beliau melakukannya secara konsisten, secara istiqamah. Nah, ini salah satu gambaran ya tentang amalia Rasulullah, puasa dan amal-amal yang lain. Kita lihat dari Abu Salamah. Ya. Juga sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, saya pernah bertanya kepada Ummuna Aisyah an siyami Rasulullah SAW, faqalat, tentang puasa Rasulullah SAW. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana yasum hatta naqulu qad sama. Beliau kadang berpuasa sehingga kita anggap beliau puasa, wa yuftir hatta naqul qad aftar, bahwa beliau tidak puasa sehingga kita katakan beliau memang enggak puasa. Walam arahu shaiman min syahrin qattun aktsara min siyamihi min Sya'ban. Saya tidak melihat beliau puasa begitu banyak di bulan-bulan lain, aktsara min siyamihi min Sya'ban, dibanding puasa beliau di bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban kullahu, ya, pernah Rasulullah puasa di bulan Sya'ban secara total. Kana yasumu Sya'ban illa qalila, dan kan beliau umumnya melakukan puasa di bulan Sya'ban cuman beberapa hari saja, tidak itu. Ini adalah riwayat Muslim dalam kitab Siyam, Siyamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karakteristik puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi kalau tadi dari Abu Salamah, kita lihat Ummu Salamah, salah satu ummul mukminin setelah Rasulullah menikahi beliau sepeninggal Abu Salamah yang kita ambil hadisnya tadi. Nah, kata Ummu Salamah, ma ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan. Saya tidak melihat Rasulullah berpuasa 2 bulan penuh berturut-turut illa Sya'ban wa Ramadan, kecuali bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ini makin menegaskan begitu banyaknya puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Ada lagi hadis lain masih dari Ummu Salamah. Hadis ini riwayat Abu Daud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu lam yakun yasumu minas sanati syahran taman illa Sya'ban yasiluhu bi Ramadan. Sungguh Rasulullah SAW tidak puasa dalam setahun dengan 1 bulan penuh taman sempurna illa Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban yasiluhu bi Ramadan, yang beliau lanjutkan dan sambung dengan bulan Ramadan. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terkait amaliyah Rasulullah yang begitu banyak, yaitu puasa di bulan Sya'ban. Kita lihat amalan lain, yaitu membaca dan mendalami makna Al-Qur'an. Bahwasanya secara keilmuan, secara psikologis, kita butuh pendalaman, pengokohan iman, dan kemudian yang nantinya diharapkan memicu amal soleh. Salamah bin Kuhail rahimahullah berkata, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qura. Dulu syahru Sya'ban, bulan Sya'ban itu diistilahkan sebagai bulan Al-Qur'an, syahrul qura. Bulannya para qari atau orang-orang yang gemar membaca Quran. Nah, ini adalah sebuah istilah yang begitu akrab, terkenal di kalangan salaf, dan ini dikutip oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif sebagai bagian dari penegasan tentang pentingnya belajar Al-Quran, karena Ramadan nanti kita pun diminta untuk total bersama Al-Quran. 3, mengajarkan amalan-amalan sunnah secara umum, ya, seperti kita sampaikan sebelumnya bahwa bulan ini adalah bulan optimalisasi amalan-amalan. Nah, 4, diantaranya pula adalah menjauh perbuatan syirik, ya, karena yang diminta adalah keadilan, ya, dan itu adalah tauhid, dan kesyirikan ini adalah kezaliman, dan Allah sudah melarang fala tadlimu fihinna anfusakum, termasuk permusuhan di antara sesama muslim. Disebutkan dalam riwayat Muslim, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis,
bahwasanya pada hari Senin dan hari Kamis itu pintu sorga dibuka, fayukfaru likulli abdin la yusyrik billahi syai'a, maka diampunilah seluruh hamba yang tidak menyekutukan Allah, illa rajulan kanat bainahu wa bain akhi syahna, kecuali orang-orang yang ada masalah dengan sesamanya muslim, fayuqalu unzuru hadaini, kasih tunda kepada dua orang ini hatta yastaliha, sampai mereka berdua bisa akur. Anziru hadaini hatta yastaliha, biarkan mereka berdua sampai mereka baikan. Anziru anziru hadaini hatta yastaliha, 3 kali Rasulullah ulang untuk menunggu mereka-mereka yang sedang ada masalah untuk bisa baikan. Hadis riwayat Muslim. Semoga pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kekuatan. La haula, sungguh tiada kekuatan untuk menghindari maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk bertaat, illa billah, kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yatawalla shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.